Halo, selamat pagi anak-anak Mi semua. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas masih mengenai pantun. Mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Coba kamu amati pantun yang ada pada slide ini. Dengarkanlah Miss akan membacakannya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri pantun tersebut dan kemudian apa jenis pantunnya? Coba perhatikan, akhiran dari pantun ini adalah huruf I untuk baris pertama, untuk baris kedua A, untuk baris ketiga berakhiran huruf I, untuk baris keempat berakhiran huruf A. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sajak dari pantun ini adalah abi-abi. Kemudian untuk baris ketiga keempat yang merupakan menjadi isi, nah coba perhatikan sekali lagi. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, ini merupakan pantun yang berisikan tentang ajakan untuk pola hidup sehat, yaitu bangun setiap pagi, setiap harinya, dan jangan lupa untuk berolahraga. Jadi jenis pantun ini merupakan pantun nasihat. Membuat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Coba perhatikan hal-hal berikut ini ketika membuat pantun. Yang pertama, tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, jenis pantun yang akan dibuat, kemudian sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Jadi, ketiga hal ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat pantun. Membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun. Tadi ketiga hal penting sudah disampaikan ya nak. Jadi ketika kita membuat pantun nasihat, maka kita harus membuat suatu nasihat yang menjadi amanat dari suatu pantun itu atau menjadi pesan dari pantun itu. Praktekkan contoh pantun anak-anak berikut. Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri pantun tersebut? Untuk pantun yang pertama, ya, ini kita lihat dari baris ketiga keempat bahwasannya isi atau amanat pantun ini yaitu seseorang yang hatinya senang ketika mendapat hadiah dari teman. Nah, kita lihat akhiran hurufnya. Akhiran hurufnya ini menyatakan pantun ini merupakan pantun yang bersajak abi-abi. Nah, karena suasananya ini berenang, berarti ini merupakan jenis pantun anak-anak ya. Kemudian untuk pantun yang kedua, kita lihat juga bersajak abi-abi. Lalu yang menjadi isi pantun ini adalah hati yang senang juga ketika ayahnya pulang membawa mainan, ya kan? Oke, dan jelas ini menunjukkan bahwa ini adalah contoh pantun anak-anak. Menjelaskan tradisi berpantun. Tradisi berpantun biasanya dipantaskan pada upacara adat pernikahan. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Nah, ini contohnya ketika orang Betawi mau menikah, maka tradisinya akan berbalas pantun. Nah, tradisi berpantun dalam upacara pernikahan menggunakan adat Betawi seperti pada gambar ini. Pasti kamu juga tidak asing melihatnya ya. Di sinetron-sinetron kita sering melihat ketika ada yang mau menikah, maka mereka akan berbalas-balas pantun. Mengidentifikasi isi atau makna dan amanat pantun. Coba perhatikan pantun berikut ini. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti.
Nah, berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk pantun nasihat ya. Kemudian amanat yang terkandung pada pantun ini adalah seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Membaca dan menjelaskan amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris ketiga dan baris keempat ya nak. Nah, adapun langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun, yang pertama membaca isi pantun. Pasti ya, kita harus baca terlebih dahulu, kemudian memahami isi pantun. Yang ketiga adalah menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi tidak harus membacakan dari baris ketiga ke empat, tidak ya, tapi kita harus mengambil pemahaman kita dari isi pantun yang terdapat pada baris ketiga dan baris keempat tadi. Nah, lalu kita gunakan dengan bahasa sendiri untuk menyampaikan amanat atau pesan yang terkandung pada pantun tersebut. Nah, anak-anak Miss untuk tugasnya, buatlah pantun sesuai aktivitas yang ada pada gambar ini, pada slide ini. Satu pantun saja ya, satu pantun terdiri dari 4 baris ya. Oke. Kemudian juga buatlah pantun yang sesuai dengan kejadian pada gambar ini. Oke, paham ya nak? Oke anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat catatannya dan mengerjakan tugasnya. Tetap semangat semuanya. Selamat pagi.